Baik. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaan haji itu ada yang namanya wajib, ada yang namanya rukun. Ada wajib, ada yang namanya rukun. Dua ini adalah dua hal yang berbeda. Kita harus tahu mana wajib, mana rukun. Baik. Wajib itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat haji. Harus. Tapi kalau kada dilaksanakan, hajinya tetap sah. Cuma bayar dam. Haji. Karena kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau kada dilaksanakan, hajinya kada sah. Beda kedua, beda. Kalau sunnah ya tentu kalau dilaksanakan tetap dapat pahala. Banyak contohnya, banyak Pak. Belum beri contoh lah para jamaah. Ini kejadian. Bila kita turun ke Madinah, berarti mikotnya dari mana Pak? Kan turun loh pesawat tuh di Madinah 8 hari 12 jam kita di Madinah. Habis itu kan kita berangkat ke Mekah. Begitu berangkat ke Mekah kita ngambil mikot di Masjid Dzul Hulaifah atau kita menyebutnya Masjid Bir Ali. Baik, stop kita di sana. Cuma namanya musim haji ini, orang lagi rame-ramenya, ada sopir bis itu nakal. Kada stopnya dia di Bir Ali. Jadi Bir Ali itu dilewatinya lewat. Jauh sudah. Ada yang ketinggalan di sini. Apa itu para jamaah? Apa ketinggalan? Untungnya sebagian jamaah atau sebagian besar jamaah sudah memakai kain ihram dari hotel. Sudah dipasang dari kain ihram itu. Tapi kada stop di Bir Ali. Set terus saja. Kira-kira kalau pian ada di dalam bis itu kayak yang ada ini Pak penumpangnya bingung juga karena Bir Ali itu kada tahu juga yang mana namanya Bir Ali. Tahunya stop kan aja di Bir Ali aja. Cuma kada stop juga. Nah, sopirnya nakal mah langsung terus aja. Ini bagaimana para jemaah? Kalau pian ada di situ, pian apa ya sopirnya itu para jemaah? Bakal dipukuli dia supirnya jalan. Jangan sampai pukuli Pak, tangkap orang pian. Apa yang dilakukan? Opsi pertama satu, balik boleh. Suruh balik ya? Tahu pian, jauhnya berapa sudah Pak? Sudah hampir masuk ke kota Mekah misalnya. Kayak pandak membalik Pak. Dan kita ketika melakukan perjalanan itu ada beberapa pemeriksaan para jemaah. Ada dan betapa susahnya lewat pemeriksaan itu kalau misalnya balik lagi Pak, tambah bertanya-tanya orang itu. Ini balik lagi. Baik, opsi pertama balik. Opsi kedua bukan. Opsi kedua adalah bayar dam. Apa itu para jamaah? Karena yang wajib itu kan niatnya benar. Niatnya itu yang wajib. Cuma niat dari mikot itu namanya, yang rukun itu niatnya. Rukun itu niat. Cuma memasang niat di tempat mikot itu wajib. Wajib. Jadi saat itu pilihannya apa? Atau yang kedua, sudah ya dah. Ayo kita lah sebisan bayar damai kita ini. Lalu ada yang hamuk jamaah. Misalnya, kami ini sudah bayar haji dam tamattu, bayar dam lagi gara-gara sopir. Nah, dua sudah. Tapi saat itu keputusannya jamaahnya akhirnya balik Pak. Kayaknya waktu itu kasusnya tidak terlalu jauh dan begitu sampai di tempat sopirnya langsung kena SP berapa Pak? Bukan SP1 lagi Pak, SP3 langsung. Termasuk kalau kita naik pesawat Pak. Naik pesawat. Begitu naik pesawat dari Balikpapan langsung ke Jeddah. Nah karena misalnya gelombang 2 langsung turun ke kota Mekah buat ihram. Jadi di embarkasi itu kan sudah pakai kain. Nah begitu sampai di bandara Jeddah ada yang
Dan hati-hati itu Pak. Kan diumumkan sebentar lagi kita akan melewati Yulamlam. Yulamlam. Pesawat kita itu kecepatannya apa? 800 km per jam. Yang bila sudah disambat itu siap-siap aja sudah. Kenapa Pak? Karena lewat dikit aja maka sudah ada Yulamlam lagi. Nah, makanya nanti pertanyaannya bagaimana jamaah? Memang dalam satu riwayat hadis Pak disebutkan Imam Abu Hanifah itu mensunahkan kalau niat miqatnya itu, niat untuk berihramnya itu ketika pertama kali berangkat itu, kalau menurut Imam Abu Hanifah sunnahnya itu bagaimana? Di embarkasi itu niat sudah. Ada hadisnya Pak, yang berniat mulai Masjidil Aqsa itu pahalanya akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Cuma bila yang sudah berniat mulai embarkasi, sudah ada macam-macam lagi Pak. Ini kita di mana nih, di embarkasi kah, di Yulamlam kah? Sekalinya ada yang sudah sampai di Jeddah baru bangun Pak. Set ulun teguring set teh. Di embarkasi kada berniat, di Yulamlam kada berniat. Kayak apa nih Pak? Di mana sampainya nih? Di Jeddah. Bolehlah berniat di Jeddah itu. Boleh Pak, berniat di Jeddah. Baik. Menurut keputusan MUI tahun 1980 dikuatkan tahun 81 boleh berniat di Jeddah. Ini kalau darurat pakai aja Pak. Pakai. Nah, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Wajib itu kayak tadi, misalnya berniat miqat, berniat ihram bukan di miqat. Itu di antara contoh. Tapi kalau rukun tidak bisa. Rukun itu bilanya kada digawi selesai sudah. Apa contohnya rukun haji itu Pak? Benar apa? Itu kada kalau ditinggal-tinggal. Melempar jumrah itu bisalah diwakilkan. Bisa. Baik. Tapi kalau wukuf di Arafah itu kayak apa Pak? Makanya ada namanya safari wukuf. Apa itu safari wukuf Pak? Nang tuha-tuha yang diimpus itu apa? Dibawa. Yang penting ada sempat wukuf di Arafah, karena al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah di Arafah. Itulah para. Jadi ada namanya wajib, ada yang namanya rukun. Ini adalah dua hal yang berbeda. Baik jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah ulun berangkatnya hari Senin itu. Jadi hari ini pengajian kita adalah pengajian yang untuk sebulan, berapa bulan tuh? 42 hari ke depan pengajian kita, pengajiannya sini. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho kalau selama ini ada kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Kalau ada hutang mau diikhlaskan, kayaknya kada ada kalau lah. Adakah ulun hutang Pak? Tidak kalau. Seberatan minta halal, minta ridhonya. Dan tolong doanya mudah-mudahan kami dan jamaah kloter 6 dimudahkan dan dilancarkan dalam perjalanan. Ini wallahualam babnya memang sampai bab haji Pak, dan kebetulan bulan tulak dengan jamaah juga. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, disehatkan, berangkat dalam keadaan utuh, balik juga dalam keadaan utuh, sehat-sehat semua. Dan ulun doakan juga mudah-mudahan pian seberataan panjang umur, sehat badan, bisa yang belum berhaji ulun doakan mudah-mudahan bisa cepat berangkat haji. Yang sudah berhaji ulun doakan mudah-mudahan berhaji lagi. Yang belum menikah ulun doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah. Yang sudah menikah ulun doakan supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik. Ada yang ditanyakan ya para jamaah? Silakan. Assalamualaikum. Umroh. Oke.
Masya Allah. Mungkin saja mereka menceritakan bahwa karena mahalnya ongkos tadi ini, berangkat sebelum musim haji, mereka memanfaatkan visa, karena kan visa itu visa turis dipakai untuk umroh. Ini pakai visa ini karena jangka waktunya 3 bulan untuk habis. Jadi masuk akal bahwa mereka akan tinggal selama 3 bulan. Setelah itu ikut haji dulu kan, jadi untung mereka dapat haji dulu, baru setelah itu kira-kira bagaimana hajinya mereka? Masya Allah. Baik, yang pertama adalah bolehlah berhaji itu langsung ke, kalau umrah dulu lah misalnya begitu. Nanti ada namanya haji ifrat. Haji ifrat itu adalah orang yang ketika datang ke kota Mekah berhaji itu cuma ada 2. Yang pertama memang berhaji aja, kada berumrah. Jadi datang itu kerjakan haji aja. Atau berhaji dulu, setelah selesai amalia haji semuanya baru kemudian dia berumrah. Jadi datang itu dia sudah pakai kain ihram, sudah berniat haji, dan saat itu langsung dia masuk ke kota dan langsung masuk ke Arafah. Wah, itu berarti hari ke-9 Pak, langsung ke Arafah ini. Langsung saya, boleh Pak? Boleh. Berarti dia hanya mengerjakan dengan yang wajib-wajib haji. 8 malamnya langsung ke Musdalifah, besoknya langsung melempar Jumratul Aqabah. Hari itu juga diselesaikan tawaf ifadah dengan sa'i. Luar biasa itu. Boleh kan itu? Bisa aja, asal sanggup aja. Ada yang ekstrim lagi Pak. Kalau tadi kan hari ke-8 yang baru datang. Hari pertama datangnya Pak. Datang pertama itu dia langsung pakai kain ihram, langsung berniat haji Pak. Berarti itu haji ifrat. Dan selama 8 hari dia di sana, itu pakai kain ihram enggak lepas-lepas. Wah, itu pahalanya luar biasa. Asal sanggup aja. Kalau yang ada sanggup, paksa mengambil haji tamat. Kesimpulannya jawabannya boleh. Baik. Yang kedua, bagaimana dengan haji yang pakai visa yang tadilah? Baik, tadi sudah saya jawab Pak di bagian awal. Haji itu bagi yang mampu. Mampu itu apa Pak? Mampu segala-galanya. Mampu segala-galanya termasuk mampu secara keamanan. Berangkat itu jangan yang tak. Ya, cuma memang haji ini antriannya lama, habis itu biayanya juga luar biasa. Baik, bagaimana dengan yang seperti itu? Ya sebaiknya dijaga. Baiknya dijaga itu ditangkap orang, dibelikakan itu. Kalau pian lihat fatwa yang, jadi kalau pian mau tahu jawabannya apa fatwanya, ulama Saudi itu sudah mengeluarkan fatwa apa hukumnya berhaji dengan cara yang seperti itu. Boleh. Jadi kesimpulannya, apakah ketika sampai di sana dan kemudian ditahan, dibulihkan lagi ke Indonesia, dianggap sebagai orang yang tidak mampu misalnya? Itu memang dianggap tidak mampu Pak, dan belum mampu. Cuma bukan berarti orang kada mampu itu atau tidak istitoah itu bukan berarti kada boleh juga boleh. Bukan berarti kada boleh. Allahu a'lam bishawab. Intinya kesimpulannya adalah ambil yang baik-baik aja. Karena ulama Saudi punya fatwa yang sangat keras terkait tentang haji yang seperti itu. Allah. Ada lagi? Ya. Allah. Ya. Bagaimana orangnya mampu, tapi gara-gara tadi nanti sekalinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, meninggal orangnya. Bagaimana dengan yang seperti ini? Baik. Kalau orangnya sudah membacakan mana? Dosakah ini nanti itu? Jawabannya selama dia masih memungkinkan untuk haji nanti itu tidak apa-apa sebenarnya. Cuma ketika dia meninggal, bagaimana padahal dia punya kemampuan? Nih Pak, faida mata nanti padahal mampu, apabila dia mati walau yahujja dan tidak berhaji, yu'tabaru fasiqan, maka dianggap sebagai orang yang fasik. Kalau dia memang mampu buat itu. Makanya nanti kalau sudah seperti itu, bagi ahli warisnya agar melaksanakan dengan badal haji. Badal haji ini
Nantilah kita bahas. Badal haji ini hati-hati pada jemaah. Yang hendak membadalkan haji, satu, orang yang membadalkan kan orangnya harus sudah haji. Yang kedua, cuma hanya satu kali ulun misalnya sudah berhaji, yang badalkan ulun 5 orang ulun terima, bisa lah pada jemaah. Tidak bisa Pak, satu aja. Dan orangnya harus yang aman. Itu tadi boleh. Allah. Baik, di sisa waktu ini para jemaah, ulun minta keikhlasan kita seberatan para jemaah. Kalau pian berkenan kita sembahyang hajat, ada apa Pak? 2 rakaat, mudah-mudahan pian yang belum berhaji bisa sempat berangkat haji, dan kita seberatan yang bagi anak haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampaikan salah kurang mau tambah tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja lah kita